Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Avanza 1,3 tipenya G manual tahun 2009. Nah, ini yang mesinnya sudah VVTi ya. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis. Saya akan mengulas secara keseluruhan sekeliling dari mobil ini ya. Oke. Nah, saya minta maaf karena suara saya kebetulan lagi serak ya sekarang ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari mobil bekas. Yang pertama kali yang perlu kita perhatikan itu adalah tampilan dari luar ya, fisik dari luar. Jadi dari luar coba kita perhatikan, itu yang utama adalah tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang kondisi bagus, dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, apabila dia posisinya miring ke kiri dan ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah nut. Nut adalah ini ya, batasan atau sambungan antara parts dari mobil. Jadi nut itu kita perhatikan. Nah, mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu jaraknya itu masih presisi ya, presisi sama ukurannya seperti itu. Nah, terus habis itu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah di permukaan catnya ya. Jadi permukaan cat ini memantulkan bayangan atau objek-objek di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingi mobil, kita cek. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia bayangannya lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan semuanya, baik lampu, kaca, terus ban, velg, sama semuanya ya. Oke, seperti itu. Nah, kita coba kelilingin mobil, kita cek satu persatu kondisinya seperti apa. Nah, setelah kita pastikan mobil kondisinya secara fisik luar aman, nah berikutnya coba kita periksa di bagian dalamnya. Oke, nah dia kuncinya terpisah dengan remote, dan remote-nya juga ini remote aftermarket ya, tapi masih berfungsi dengan normal. Nah, sekarang kita coba buka mobil ya. Nah, oke, kita coba buka mobil dan coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Apabila dijumpain berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, dia untuk joknya dia masih orisinil, cuman dilapisin oleh sarung ya, sarung semi kulit seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di bawah dashboard. Pastikan bawah dashboard ini aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu juga pedal juga kita perhatikan karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya juga kita periksa di bawah masing-masing jok. Pastikan bawah masing-masing jok itu aman, tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek mobil kondisi sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, kita perhatikan itu adalah instrumen-instrumen di di dashboard. Pastikan bahwa kondisinya seperti apa. Terus habis itu juga plafon kita perhatikan kondisinya juga seperti apa, dan juga sarung dan kondisi jok juga kita perhatikan kondisinya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, oke. Setelah kita cek bagian interior aman, nah berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, coba kita buka dulu kap mesin, kita periksa kondisi mesinnya, apakah ada rembesan di bagian atas, dan kita ngolong juga di bagian bawah, kita cek juga. Terus kaki-kaki juga kita ngolong juga, kita cek kondisinya seperti apa. Nah, setelah kita cek juga mesin itu di oli ya, kondisi oli, level oli, terus habis itu coolant, terus kondisi sama levelnya. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba nyalakan mobil. Oke. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng.
Jadi kalau mobil nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di akinya ada swak atau dinamo starternya bermasalah. Nah, terus habis itu juga getaran mesin yang masuk ke dalam juga kita bisa rasakan dengan kita pegang setir, kita rasakan bagaimana getaran mesinnya. Nah, terus habis itu dari posisi duduk kita juga bisa merasakan bagaimana getaran mesin. Nah, pastikan bahwa getaran mesin mobil itu minim masuk yang kita rasakan. Karena apa? Karena kalau getaran mesinnya berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mounting mungkin bermasalah, atau mesin pincang, atau bisa hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Seperti itu, oke. Nah, terus habis itu berikutnya kita periksa di kilometer ya. Oke. Nah, mobil ini kilometernya di 130.000. Nah, terus habis itu juga masih ada label servis terakhirnya, nanti servis berikutnya di 135.000. Nah, oke. Nah, terus dalam kita mencari mobil bekas atau second, pastikan antara kilometer dengan apakah ada rekod servisnya, terus habis itu juga dengan kondisi fisik, karena apa, dan rasa ya, rasa itu tidak bisa bohong. Jadi mobil berbanding lurus dengan kilometer dan perawatan mobil, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya sekarang kita periksa di mesin ya, mesin. Nah, ini untuk buka kap mesin. Oke. Nah, terus habis itu ini buat buka bagasi ya. Ini buat buka bagasi. Nah, ini buat buka tangki bensin. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa juga di sini door trim. Door trim kondisinya seperti apa? Masih bagus atau tidak? Nah, di sini ada pengaturan buat power window sama buat kunci power windownya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka power windownya ya. Oke. Nah, bukanya juga masih bagus, dia sudah auto ya. Nah, oke. Nah, kondisi masih oke. Nah, di sini spion juga dia sudah elektrik tapi dia belum retract, seperti itu. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena sealer di pintu apabila pintu sudah perbaikan, berarti sealer di pintu itu sudah cacat. Dan apabila sealer di pintu tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah indikasi gantian, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa mesin ya. Oke. Nah, Avanza ini mengusung mesin 1300 cc 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi mesin Avanza ini termasuk mesin yang bandel ya. Bandel, perawatannya mudah dan murah, dan pemakaian BBM-nya juga relatif irit ya. Nah, seperti itu. Untuk memeriksa kondisi mesin yang masih bagus, kita bisa perhatikan dari ritme suaranya. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih konstan ya, konstan. Terus habis itu juga suaranya juga halus, seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sini. Ini adalah besi yang memanjang yang kita sebut apron. Jadi apron kita cek kondisinya bagaimana. Terus habis itu juga di bagian sini apakah ada ketokan atau reparasi atau bekas cat ulang. Nah, terus di kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, dan juga di kap mesin juga kita pastikan kondisinya tidak ada reparasi, seperti itu. Oke. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, yang paling gampang kita lihat adalah komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman, tidak ada karat, dan tidak ada sisa lumpur yang menyelip di tempat yang susah dibersihkan, seperti itu. Nah, fan listrik juga perlu kita periksa. Nah, dia masih berputar secara normal atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikut ini coba kita lihat di sekelilingnya ya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang sudah terkenal ya, Avanza, mobil sejuta umat yang perawatannya mudah, hampir semua bengkel bisa menanganinya. Dia juga mobilnya juga bandel, terus BBM juga relatif irit, terus after sales harganya juga relatif bertahan ya, seperti itu. Mungkin Toyota Avanza ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa bagaimana kondisi di tengah ya. Oke. Nah, saya masuk ke dalamnya. Oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Nah, untuk headroom kepala sekitar
mungkin berapa ini ya, 6 ya, ada 6 atau 7 jari ya, seperti itu. Nah di bangku baris keduanya ini dia bisa dilipat 50-50%, senderan kepala ada 2. Nah di belakang bisa 2 penumpang ya, dengan pelipatan 100% ke depan. Nah dia ada 2 senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Nah di sini ada ruang penyimpanan juga seperti itu. Nah legroom juga masih lumayan oke ya. Jadi untuk orang dewasa juga masih duduk di sini masih bisa. Nah di sini juga ada tempat penyimpanan sama ada cup holder seperti itu. Oke. Nah di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan. Nah di sini ada kantong penyimpanan itu. Nah di sini ada asbak, terus AC dia sudah double blower ya dengan pengaturan 3 kecepatan. Nah AC-nya juga kita cek juga kondisinya masih oke, ventilasi AC juga kondisinya juga masih bagus seperti itu. Oke. Nah terus kita periksa lagi juga nih door trim kondisinya masih bagus. Nah ini bahannya fabric ya, kain sama seperti bahan jok. Nah di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Nah child lock juga sudah dilengkapin. Nah kita periksa juga sealer di pintu kondisinya bagaimana seperti itu. Oke. Nah coba kita lanjut melihat ke bagian belakang. Nah tangki bensin pengisiannya ada di sebelah kanan. Oke. Nah untuk ban kondisi, nah di sini masih sekitar mungkin 60%, tapi di depan juga, tapi depan tebal ini mungkin sekitar ada 90% ya. Oke. Nah sekarang kita periksa ke bagasi. Nah bagasi pembukaannya bisa pakai kunci atau dari dalam. Nah kita buka bagasi, kita periksa juga di sini sealer di pintu belakang untuk memastikan apakah mobil bekas nabrak belakang atau tidak, seperti itu. Oke. Nah sini juga kita bisa melihat juga ya jangan sampai ada bekas reparasi atau cat ulang. Nah di sini di bagian pintu ya. Oke. Nah apabila bangku baris ketiga tidak dilipat, memang space bagasi tidak terlalu besar gitu. Oke. Nah ban cadangan dia ada di bawah. Terus salah satu indikasi juga kita mau meriksa mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun di ujung knalpot yang embun air seperti itu. Oke. Nah sekarang kita tutup pintu bagasinya, kita lanjut ke sini ya. Oke. Nah kita periksa door trim juga kondisi masih oke. Ini child lock. Nah di sini sealer di pintu juga kita periksa kondisi masih oke. Nah ini tutup karet ya. Nah oke. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke depan. Kita periksa. Nah di sini door trim juga kondisi masih oke. Terus sealer di pintu juga kita periksa kondisi masih oke. Nah sealer pintu ya. Oke. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan ya. Oke. Nah sekarang kita coba masuk ya. Oke. Nah pada saat kita masuk kita periksa juga setir ya. Ini setir, kondisi setir juga masih bagus, kulit jeruknya juga masih tebal ya, masih tebal. Nah di sini ada pengaturan buat lampu dan lampu sen ya. Oke. Nah di sini ada pengaturan buat wiper. Dia sudah ada wiper belakang juga. Nah terus abis itu berikutnya kita periksa. Nah ini AC juga kondisi masih dingin. Nah dia head unitnya nih sudah diganti ya dengan LCD TV. Bisa CD juga. Terus abis itu ada micro SD ya. Nah di sini ada jam digital. Di sini ada lampu hazard. Terus di sini ada buat tempat naruh kartu. Buat kartu e-tol atau kartu parkir juga bisa. Nah pengaturan AC ada 2. Nah di sini buat kecepatan angin. Nah di sini buat suhu. Nah di sini ada asbak. Sini ada colokan rokok, bisa jadi power outlet. Nah di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah ini remote buat TV ya. Nah ini dia manual, kecepatannya 5 kecepatan plus mundur. Nah di sini ada rem tangan. Nah di sini juga bisa naruh handphone ya. Naruh handphone di sini. Nah di sini juga bisa buat tempat atau cup holder juga bisa sih. Nah oke. Di sini ada kantong, ada laci penyimpanan tertutup. Terus di sini ada
kantong penyimpanan juga, kalau mau naruh botol juga bisa di sini. Sama di sini juga. Nah, ada kantong penyimpanan buat naruh botol juga bisa. Seperti itu. Nah, di atas ada lampu baca, spion belum bisa diatur tingkat kesilauannya ya. Oke. Nah, terus sun visor tidak ada cermin di bagian supir, di bagian penumpang ada cermin. Nah, oke. Mungkin itu saja ulasan saya mengenai Toyota Avanza 1,3 ya, 1300 cc, tipenya G manual tahun 2009. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Seperti itu. Oke. Nah, apabila kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya, terus koplingnya juga kita bisa rasakan, perpindahan giginya masih halus atau tidak, terus power steeringnya, terus pengeremannya bisa kita rasakan dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor ya. Oke. Dan jangan lupa juga apabila menyukai video ini silakan tekan tombol jempol, subscribe juga ya, dan pencet lonceng apabila belum. Nah, terus follow juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus habis itu di TikTok sama Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada playlist saya cantumkan playlist video stok-stok kami yang tersedia. Terus ada playlist video mobil-mobil Toyota yang lainnya. Terus ada playlist juga video beberapa tips mencari mobil bekas. Nah, oke. Dan jangan lupa juga di-share juga ke teman, saudara, famili, kerabat yang sedang mencari mobil bekas. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.